Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan mengirim pesan melalui selip giok dan meminta semua tim dari dunia iblis kuno untuk segera berkumpul kembali. Tujuan mereka sudah jelas, yaitu membubardir bintang Hongmeng yang merupakan markas utama Taisu saat ini. Bagi Xiaoyan, turnamen 10.000 alam di bintang Hongmeng adalah titik balik dan kematian nyata bagi tim Fearless. Sekarang setelah datang lagi, Xiaoyan dan tim Fearless memiliki emosi yang campur aduk. Seluruh tim Fearless mati di sini. Pada saat itu aliansi abadi seperti langit yang tak tergoyahkan. Namun dalam sekejap mata, segalanya seakan telah berubah. Bergantian peristiwa ini memang membuat mereka semua tumbuh dan menjadi lebih kuat. Namun nampaknya ketika mereka benar-benar sampai pada titik ini, mereka menoleh ke belakang dan menyadari bahwa aliansi abadi masih jauh lebih baik. Bintang Hongmeng adalah bintang super yang cukup besar. Kalau tidak, ketiga tuh bersaudara tidak akan menggunakan tempat ini sebagai markas mereka. Saat kelompok Xiaoyan terus mendekati bintang Hongmeng, ada semakin banyak para komandan Taisu yang terus berpatroli. Xiaoyan tidak terus bergerak maju dengan gegabah. Ketiga tuh bersaudara cukup terkenal di kehampaan Laut Timur. Seharusnya mereka memiliki bobotnya sendiri. Meskipun Xiaoyan tidak pernah takut, memahami kekuatan pihak musuh juga merupakan suatu keharusan. Dari cara Tuya sebelumnya terlihat jelas bahwa dia sangat percaya diri. Kalau tidak mungkin dia dengan lantang menantang Xiaoyan untuk mendatangi bintang Hongmeng. Jelas mereka memiliki persiapan lengkap di sini, sehingga dia sangat berani secara terang-terangan menyebutkan lokasinya. Ini adalah konspirasi. Jadi dalam menghadapi konspirasi tersebut, Xiaoyan harus mengambil tindakan balasan. Sekalipun pasukannya lebih kuat dari lawan, dia harus membuat strategi dan tidak gegabah. Sedikit kesalahan akan mengakibatkan mereka terjebak ke dalam perangkap musuh. Tentu saja Xiaoyan tidak kekurangan pengalaman dan cara berpikirnya tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Pada saat ini Xiaoyan memilih untuk mendarat di bintang mati di dekatnya. Ketiga tuh bersaudara ya. Kalau begitu, aku harus menyiapkan hadiah yang cukup besar untuk mereka. Mereka seharusnya sudah memiliki persiapan dengan baik dan memasang formasi besar-besaran. Bintang-bintang ini sudah mati karena mereka. Sekarang aku akan membiarkan mereka memakan sisa panasnya juga. Dengan teratai api Buddha milikku dan dikombinasikan dengan teknik batasan tahanan roh, itu sudah cukup untuk membuat bintang mati ini meledak. Xiaoyan bergumam pelan, sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman dingin. Segera setelah itu Xiaoyan menyusun serangkaian serangan dalam waktu singkat. Teratai api Buddha marah ditempatkan di inti bintang dan dilengkapi dengan formasi batasan tahanan roh. Namun sebuah bintang saja tidak cukup untuk menghasilkan kekuatan penghancur yang cukup besar. Kemudian Xiaoyan berubah menjadi tubuh keabadian fisik dan menjelma menjadi tubuh raksasa yang tingginya hampir 10.000 kaki. Saat berikutnya Xiaoyan mendorong bintang mati itu ke arah bintang Hongmeng dengan satu tendangan kuat. Terlihat, bintang mati itu meluncur mendekati bintang Hongmeng secara bertahap. Satu bintang jelas tidak cukup, dan bintang-bintang di sekitarnya pada dasarnya direduksi menjadi bintang-bintang yang tidak berguna. Xiaoyan menendang 5 bintang menuju bintang Hongmeng berturut-turut. Masing-masing berisi teratai api 3 warna serta formasi batasan tahanan roh. Aneh sekali, bagaimana bintang-bintang ini bisa terbang begitu cepat? Apa yang aneh? Itu sudah menjadi bintang yang tidak berguna. Pada akhirnya mereka akan runtuh dan mati, yang seharusnya disebabkan oleh tabrakan antar bintang limbah. Lebih baik pergi dan menyelidikinya. Pada saat ini 2 komandan Taisu yang berpatroli di luar bintang Hongmeng berkata satu sama lain. Bagaimanapun bintang-bintang yang terbang ini sangat besar dan mencolok, sehingga sulit untuk tidak diperhatikan oleh mereka. Tidak ada yang abnormal, tidak ada yang salah. Itu hanya meteorit yang lebih besar. Salah satu komandan Taisu itu mulai menyimpulkan penilaiannya. Tidak, tingkat kecepatannya seharusnya tidak secepat ini. Selain itu,
Momentumnya sangat kuat. Komandan lainnya memiliki pendapat yang berbeda. Segera sosoknya terbang untuk mengamatinya lebih jelas. Pada saat yang sama 50.000 keabadian dewa dari dunia iblis kuno berkumpul ke arah bintang Hongmeng setelah mendengar instruksi dari Xiaoyan. Xiaoyan memerintahkan tim beranggotakan 100 orang untuk membentuk 1.000 orang. Tinggal menunggu waktu sebelum mereka memulai perang dengan Taisu. Ketika ribuan keabadian dewa berkumpul, itu akan menjadi barisan yang sangat menakutkan. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba muncul seperti ini? Tuyan mengerutkan kening saat melihat titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya melalui peta bintang. Rencana memancing harimau menjauh dari gunung ya? Apakah kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri? Tuyan segera menyadari bahwa pasti ada alasan mengapa sejumlah besar orang tiba-tiba muncul. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Ada laporan serangan musuh. Jika kita 3 bersaudara terus tinggal di sini, aku khawatir mereka tidak akan bisa bertahan. Tuya berkata dengan gugup. Justru musuh sedang menuju ke bintang Hongmeng. Segera perintahkan semua komandan Taisu untuk kembali ke bintang Hongmeng sekarang, ucap Tuyan. Tuyan juga melihat seluruh situasi pertempuran dengan jelas. Dia menduga Xiaoyan ingin mengganggu situasi pertempuran dan kemudian mengalahkan mereka satu persatu. Jika semuanya ditarik, bukankah barisan depan kita akan direbut kembali? Jika Yang Mulia mengetahuinya, dia pasti akan menyalahkan kita, ucap Tuya. Kakak ketiga, karena kakak tertua sudah membuat pengaturan, dia pasti sudah mempertimbangkan segalanya. Jadi kamu tidak perlu khawatir lagi, Tuseng berkata sambil menepuk bahu Tuya. Mata Tuya menunjukkan sedang berpikir. Pada akhirnya dia memilih mendengarkan nasihat Tuseng dan tidak terus berbicara lebih banyak lagi. Bersiaplah, musuh yang datang pada kita kali ini tidaklah sederhana. Jelas mereka menargetkan kami 3 bersaudara. Mereka mungkin ingin membunuh kami 3 bersaudara. Ekspresi Tuyan serius dan dia menyadari ada yang tidak beres dengan situasinya. Perintah telah dikirim kepada Yang Mulia, tetapi tidak ada tanggapan. Mungkin bahkan Yang Mulia tidak mengetahui keberadaan mereka. Kita harus menahan kesulitan ini sampai bala bantuan tiba, ucap Tuyan kembali. Tuya dan Tuseng sama-sama mengerti. Melihat tatapan serius kakak tertua mereka tidak bisa menahan perasaan gugup. Jangan khawatir, saudaraku, selama kita bertiga bersaudara tidak terpisah, musuh ini hanya sampah, ucap Tuya. Kamu masih mengucapkan kata-kata besar. Bukankah jutaan korban sudah menjadi bukti tingkat keseriusan musuh? Kita harus lebih berhati-hati dalam tindakan kita. Dengan kekuatan kita saat ini, kita bisa dianggap kuat, tetapi kita tidak termasuk yang terkuat, ucap Tuyan menegur marah. Saudaraku, maksud dari saudara ketiga terutama ingin meredakan suasana. Tentu saja kami pasti akan bersiap kali ini. Tuseng segera meluruskan semuanya. Sementara Tuya menggaruk kepalanya dengan jujur. Saat aku tidak datang, senjataku masih sedikit kekurangan tembakan. Aku akan mengambil jiwa semut ini dan memberikan mereka pengorbanan yang baik, ucap Tuya. Sementara Tuyan dengan cepat menarik pasukannya, 50.000 orang yang dipimpin oleh Xiaoyan mulai berkumpul secara bertahap. Saat ini bintang mati yang dikirim Xiaoyan terus terbang menuju bintang Hongmeng dengan kecepatan yang lambat. Ada juga beberapa bintang serupa di sekitar bintang tersebut. Periksa jumlah orangnya. Apakah ada korban jiwa? Ucap Xiaoyan. Pada saat ini tim yang tersebar akhirnya bersatu kembali secara tertib. Taktik seperti itu memberi banyak tekanan pada ketiga tuh bersaudara. Dan kali ini, Taisu di Kehampaan Laut Timur bisa dikatakan menderita kerugian besar. Jumlah prajurit Taisu yang gugur melebihi 1 juta. Meskipun Taisu memiliki sumber daya yang cukup, namun masih membutuhkan waktu untuk memproduksinya. Setidaknya, 1 juta jelas bukan angka yang kecil. Pada saat ini setelah beberapa pemimpin tim menghitung jumlahnya, mereka segera melaporkan kembali ke Xiaoyan. Yang Mulia, tidak ada seorang pun di antara kami yang terluka atau terbunuh, ucap keabadian dewa tingkat ketiga itu. Sepertinya mereka tidak mengalami pertempuran sulit. Alasannya mungkin kekuatan Taisu terlalu tersebar. Meskipun setiap tim hanya memiliki 100 orang, masing-masing dari mereka adalah keabadian dewa yang kuat. Bahkan armor dewa palsu yang melindungi tubuh prajurit Taisu tidak dapat menahan kehancuran. Xiaoyan mengangguk setelah mendengar kata-kata itu. Situasi ini juga seperti yang dia harapkan. Prajurit Taisu seperti semut bekerja di dalam sarang. Meskipun jumlahnya banyak, kekuatan tempur mereka tidak dapat menghentikan keabadian dewa, apalagi keabadian dewa tingkat ketiga. Namun Xiaoyan juga tahu bahwa ini bukanlah kekuatan tempur Taisu yang sebenarnya. Hanya 3 bersaudara Tu yang dapat dihitung. Xiaoyan juga tidak mengerti bagaimana Taisu bisa memaksa para dewa kuno mundur. Namun dia berpikir dia akan segera mengetahui jawabannya cepat atau lambat.
Ada sedikit perasaan yang mendesak di hatinya. Ini bukan hanya firasatnya, tetapi seperti dunia sensi yang memperingatkannya. Kali ini jangan ada yang gegabah. Saat menyerang, langsung bunuh tanpa banyak membuang waktu. Tidak perlu membiarkan siapapun hidup. Bunuh saja mereka secara langsung untuk menghindari masalah di masa depan. Ucap Xiaoyan. Semua orang dari dunia iblis kuno menjawab serempak. Pada saat ini bintang-bintang mati terus bertebangan di kehampaan, menyebabkan seluruh lautan hampa bergetar. Pada saat yang sama, bintang-bintang tidak dapat menahan gaya tersebut dan terus berjatuhan, membentuk sekelompok meteorit di belakangnya. Sekarang semua komandan Taisu telah berkumpul ke bintang Hongmeng. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai melihat beberapa titik cahaya terbang menuju bintang Hongmeng. Beberapa titik cahaya itu tampak lebih besar dan lebih besar saat mendekat dengan cepat. Apa yang terbang di atas itu? Kenapa terlihat seperti bintang? Tuyan berkata dengan terkejut. Lapor Panglima tertinggi, mereka yang terbang di atas tidak lain adalah bintang sampah. Seorang komandan Taisu segera datang untuk melapor. Sungguh luar biasa. Aku tidak tahu siapa sebenarnya yang bisa mendorong bintang-bintang untuk menghantam bintang Hongmeng. Kapal Deovoid, bersiaplah. Luncurkan pancaran pemusnahan ditunjukkan padanya. Hancurkan semuanya menjadi ketiadaan. Suara Tuyan bergema. Perang akan segera pecah. Tuyan sedikit terkejut. Namun dia tidak berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar berani mengejarnya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.